Joseph Lyle Menendez, Menendez. I don't. Halo semua, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang Menendez bersaudara yang telah tega membunuh orang tuanya sendiri. Apa sih motif dari pembunuhan tersebut? Sebelum saya masuk ke kisahnya, boleh dong saya minta subscribe dari kalian. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih ya. Dan sekarang kita lanjut saja ke kisahnya. Nama keluarga Menendez sepertinya tak akan terkenal hingga ke pelosok dunia jika pembunuhan tragis tidak pernah terjadi di keluarga tersebut. Keluarga Menendez merupakan salah satu keluarga kaya di Amerika Serikat yang menetap di kawasan perumahan elit di Beverly Hills. Sayangnya, keharmonisan keluarga Jose Menendez yang kaya raya tersebut akhirnya berantakan setelah kedua anaknya melakukan pembunuhan keji. Sangat mengerikan mengingat kakak beradik Lyle dan Eric Menendez bersekongkol membunuh ayah dan ibunya sendiri. Mengapa Eric dan Lyle tega membunuh ayah dan ibunya sendiri? Apa motif di belakang pembunuhan tersebut? Jose Menendez adalah seorang pejabat eksekutif di Hearst Corporation. Sementara sang ibu, Kitty Menendez, merupakan mantan pemenang kontes Ratu Kecantikan di salah satu negara bagian Amerika Serikat. Setelah menikah, Kitty bekerja sebagai seorang guru. Sebelum pembunuhan terjadi, Jose dan Kitty sedang beristirahat menonton film. Pada tanggal 20 Agustus 1989, Eric dan Lyle menembak ayahnya dengan sejumlah tembakan yang akhirnya membuat orang tuanya tewas terbunuh di tempat. Kitty sempat mencoba kabur, namun kedua anaknya itu menyerang Kitty tanpa ampun dengan tembakan hingga wajahnya sulit dikenali. Para tetangga yang mendengar suara gaduh di rumah tersebut sempat ingin melihat, tapi karena suasana kembali tenang, mereka tak menaruh curiga. Lyle dan Eric lalu berpura-pura kaget dan histeris menemukan ayah dan ibunya tergeletak tak bernyawa. Lyle lalu menghubungi polisi sambil berteriak menangis melaporkan seorang telah membunuh ayahnya. Beberapa bulan setelah ayah dan ibunya meninggal, Lyle dan Eric tampak sangat bahagia. Keduanya hidup mewah dan melakukan pengeluaran barang-barang berharga. Lyle membeli jam Rolex yang sangat mahal, Porsche Carrera dan Cook Spring Street Cafe. Eric juga membayar pelatih tenis mahal untuk persiapan bertanding di Israel. Gelagat Menendez bersaudara itu lantas membuat pihak penyidik merasa curiga. Kasus tersebut akhirnya terbongkar setelah Eric mengaku pada psikiaternya bahwa dia dan kakaknya yang telah membunuh sang orang tua. Lyle lantas mengancam sang psikiater untuk tutup mulut. Pada tanggal 8 Desember 1992, kedua kakak beradik tersebut akhirnya dibekuk setelah sang psikiater mengungkapkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Hakim dan jaksa berspekulasi bahwa keduanya ingin segera menikmati harta warisan orang tua mereka yang berlimpah. Namun, pengacara mereka Leslie Abramson menguak rahasia yang mengejutkan semua orang di pengadilan. Lyle dan Eric mengungkapkan bahwa ayah mereka, Jose Menendez, telah melecehkan mereka sejak masih anak-anak. Lyle dilecehkan ayahnya sejak usia 4 hingga 8 tahun, sedangkan Eric dilecehkan hingga sebelum kematian ayahnya. Leslie, pengacara mereka, menilai tindak pembunuhan ini sebagai aksi bela diri dan dampak dari luka traumatis dan pelecehan yang dialami keduanya sejak kecil. Lyle mengaku sudah memperingatkan ayahnya agar berhenti melecehkan adiknya, Eric, namun tidak digubris. Keduanya juga mengadu kepada ibu mereka, Kitty, namun Kitty malah menyebut kedua putranya berlebihan. Tak main-main, pelecehan yang dilakukan Jose terhadap kedua putranya bahkan sampai memaksa mereka untuk melakukan hubungan yang terlarang dengannya. Lyle lebih mengaku seringkali ayahnya menggunakannya sebagai objek. Kedua kakak beradik itu nangis terseduh-seduh di pengadilan sembari menceritakan nasib mereka yang memalukan. Salah seorang sepupu mereka membenarkan kalau Mary atau Kitty tidak pernah memperbolehkannya memasuki kamar apabila Jose sedang berada di sana bersama Eric atau Lyle.
Seminggu sebelum terjadinya pembunuhan, Eric yang baru lulus sekolah dan akan melanjutkan pendidikannya dilarang oleh ayahnya untuk pindah ke asrama dan memaksa untuk tetap tinggal bersama keluarga. Padahal, dengan keluar dari rumah, Eric dapat merasakan kebebasan dan berada jauh dari genggaman ayahnya. Eric yang putus asa memberitahu kakaknya mengenai pelecehan yang dialaminya, dan nyatanya Lyle pun mengalami hal yang sama. Mereka tidak pernah memberitahu satu sama lain karena ayahnya selalu mengancam dan memaksa untuk tidak memberitahu siapapun. Jose pun marah ketika mengetahui kalau Eric memberitahu Lyle. Karena takut, Menendez bersaudara memutuskan menuju San Diego untuk membeli senjata sebagai alat pembelaan diri kalau sekiranya diperlukan. Setelah mendengar kesaksian semuanya, akhirnya Eric dan Lyle dihukum penjara seumur hidup. Eric dan Lyle dihukum di penjara yang berbeda dan mereka tidak pernah bertemu, dilarang memakai telepon, mereka berkomunikasi dengan cara mengirim surat. Pada tahun 1999, Eric dan Tammy Sekoman dinikahkan di ruang tunggu penjara. Berawal ketika Tammy menonton sidang pertama Menendez bersaudara yang ditayangkan di televisi. Kegiatan surat menyurat pun dimulai. Pada tahun 2003, Lyle menikah dengan seorang pengacara bernama Rebecca Smith. Setelah sebelumnya Lyle bercerai dari seorang model karena ketahuan selingkuh menulis surat kepada wanita lain. Baru di tahun 2008, setelah 22 tahun lamanya berpisah, Lyle dan Eric dipertemukan kembali di penjara yang sama. Walaupun tidak dapat dipungkiri kalau Eric dan Lyle telah membunuh, akan tetapi sebagian masyarakat menyatakan kalau hukuman penjara seumur hidup bukanlah vonis yang tepat. Di umur mereka yang masih belia, belum lagi beban luka pelecehan seksual yang dialami, akan lebih tepat kalau mereka diberikan terapi dan rehabilitasi penyembuhan. Nah, itulah kisah tentang Menendez bersaudara. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukumannya setimpal atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih ya buat kalian yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thanks for watching guys.